lagi hapus jungkir balik. Daniel Lu kaget ngeliat. Itu keren banget, men. Iya. Ini kan Dia, karena dia juga memang adalah guru dari perkumpulan buaya merah. Guru silat, dia guru silat. ini baju gua hari ini adalah Asik. Ya. 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 Aduh, tapi seru nih ada Daniel. Jarang-jarang loh Daniel ini bisa meluangkan waktunya. Ini kan dia sibuk banget. Malah gue seneng banget lagi diundang ke Oke Bos. Daniel Mananta, Ya. kalau tadi kan kita bahas soal suara lu dan lu takut. Ada Ya. nggak hal yang paling lu takutkan selain lu kehilangan suara lu? Ya mungkin keluarga juga gue takut kehilangan lah kalau misalnya sampai ada apa-apa gitu kan. Cuman kan memang keluarga kita jarang banget mendengar cerita dari Daniel. Ya. Tapi terakhir gue lihat di YouTube-nya Ari Lasso. Oh iya. Lu udah mulai cerita. Udah mulai ngobrol-ngobrol dikit gitu. Sebelum kita tanya yang lebih mendalam, nah kita mau lihat dulu. Ada satu postingan scroll di Instagramnya seorang Daniel Mananta. Looking to visual. Ah. Ini lagi di scroll. Dan akhirnya Kayak nggak ada keluarga sama sekali ya. Akhirnya kita tidak menemukan yang tadi lu bilang Keluarga. keluarga. Ya tapi kemana ya? Kok nggak ada di Instagram? Jadi gue punya prinsip gitu ya, kalau misalnya gue ini adalah konsumsi publik gitu. Betul. Karena gue public figure gitu ya, Nah. maksudnya artis atau seniman jadi konsumsi publik. Jadi gue pengen ngebatasin banget antara kehidupan pribadi gue dengan kehidupan profesional. Di kehidupan profesional mungkin gue konsumsi publik, tapi kalau misalnya di kehidupan pribadi, gue nggak pengen kayak anak atau istri gue jadi dikonsumsikan juga oleh publik. kayak Punya gitu. privasinya. Biar Ada mereka privacy. punya Apakah itu kesepakatan lu sama istri lu atau memang dari lu sendiri? Kesepakatan karena dia sendiri juga nggak suka tampil gitu. Tapi tadi kan lu bilang nih, Ya, keluarga itu pasti penting banget. ya. Arti seorang istri buat lu. Gue bisa ada di sini sekarang, mungkin biarpun setelah 17 tahun berkarir gitu ya, tapi gue ngerasa gue menjadi orang yang jauh lebih dewasa, menjadi seorang yang lebih lengkap lagi karena support dan dorongan sama istri gue sih. Nah ini juga ada yang fenomenal dari seorang Daniel Mananta. Dia melakukan pengakuan terbesar di tahun 2020. Looking to visual. Wow. Waduh. Setelah melewati 7 tahun menikah, gue mulai ngobrol sama istri, gue bilang, you know what, tahun kelima atau keenam kemarin itu kita benar-benar mendapat badai yang sangat intens. Sampai gue mikir istri gue akan meninggalkan gue di Indonesia. Dia akan balik ke Jerman bawa 2 anak gue. Seintens itu. It was definitely the lowest point of my life. 3 tahun yang lalu berarti, wah gila bro. Ini sih pasti proses pendewasaan kita dalam berumah tangga. Tapi lu pun pernah mendapatkan badai yang besar. Gue ngerasa, sebegitunya, bro. gue ngerasa gitu ya, maksudnya kayak sekarang ini di sekitar kita aja gitu ya, ada yang namanya kalau misalnya bahasa Inggrisnya 7 years itch gitu. Jadi kayak selama 7 tahun di pernikahan pertama gitu ya, itu godaan untuk bercerai itu tinggi banget. Bahkan banyak banget teman-teman kita yang udah bercerai di bawah 7 tahun gitu. Jadi maksud gue gini, di awal-awal, maksudnya di awal-awal pernikahan itu emang sepertinya kayak honeymoon period lah gitu kan, seneng gitu. Cuman Setahun, 2 tahun. setahun, tapi akhirnya karakter aslinya kelihatan ketika punya anak pertama, misalnya seperti itu. Yang paling sulit sebenarnya, yang paling sulit adalah tahun kelima sih. Kenapa? Gak tau kenapa, banyak banget temen-temen gue mungkin gini, kebanyakan orang itu mereka jatuh cinta atau fall in love gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka ketika fall in love, mereka pikir udah nih, ini nih jatuh cinta, inilah yang gue mau, ini yang gue cari gitu. Tapi ternyata jatuh cinta itu hanya sebuah fase pertama dari yang namanya cinta gitu. Dan kebanyakan orang ketika dia di pernikahan sudah tidak lagi jatuh cinta, dia ngerasa waduh udah deh kayaknya pernikahan gue kandas. Ternyata gue menikah sama orang yang salah, ternyata gue menikah sama seseorang yang gue gak pernah hormatin, atau ternyata ada yang jauh lebih bagus di luar sana buat gue gitu dan lain-lain. Nah akhirnya
tahun kelima biasanya itu mereka mulai pisah ranjang atau enggak pisah rumah, sang istri balik lagi ke rumah orang tua. Dan itu saat tersulit sih di pernikahan sih sebenarnya. Padahal kan lu punya anak. Iya. Kalau udah punya anak pasti kan harusnya lebih. Karena semakin dikasih buah hati, semakin harmonis, semakin hangat di rumahnya. Tapi seberapa banyak orang-orang yang gak harmonis, yang kelihatan harmonis hanya demi anak. Nah, Beda lagi. Gitu. Dan ada juga yang gue kenal gitu ya beberapa suami istri yang akhirnya mereka nggak eksklusif. Jadi mereka udah mulai mencari pasangan di luar, Waduh. tapi demi anaknya Anak supaya aja. tetap, ya kan. Jadi itu yang sulit banget sih. Jadi Dan gimana pernikahan Daniel Mantan ini sampai melewati Iya. 7 years age itu gimana? kita harus terima kenyataan kalau misalnya ketika kita fall in love, kita bisa fall out of love. Kayak gitu, itu harus terima kenyataan itu dulu gitu. Nah ketika fall out of love, kebanyakan orang memilih untuk berpisah, cerai dan lain-lain. Cuman sebenarnya fall out of love, semua orang, bahkan orang tua gue pun juga yang masih barengan, masih sama gitu ya, itu pasti pernah ngerasain. benar. Tapi ketika fall out of love, lu akhirnya mulai memilih yang namanya cinta sejati. Dan cinta sejati itu cinta yang penuh pengorbanan, cinta yang sabar banget, cinta yang kalau misalnya istri atau suaminya salah, lu akan terus memaafkan. Ini terbukti loh bahwa aku sering banget dimaafin sama dia. Gue boleh ini nggak? Boleh. So basically itu juga yang terjadi sama gue. Oh, sama lu sama gua. Setahun pertama itu, biarpun gue udah dapat sertifikat pernikahan gitu ya, akte Surat nikah nikah, ya, surat ya, nikah ya. Biarpun udah punya surat nikah, tapi bukan artinya otomatis gue adalah seorang suami. Gue tetap di otak gue, jiwa gue adalah seorang pacar. Dan pacar sama suami itu berbeda banget. banget. Gue baru akhirnya jadi suami ketika 1,5 tahun atau 2 tahun Setelah menikahnya itu. setelah menikah. Baru akhirnya gue ngerasa, oke, kayaknya, dan gue baru sadarnya beberapa bulan yang lalu gitu. Oh ternyata 2 tahun atau 1,5 tahun pertama, gue itu masih berlaku sebagai seorang pacar. Pacar yang kayak, ya udah kalau misalnya lu gak mau kita putus aja. Makanya suka Ngomong cerai, kayak gitu kan. Udah, jadi mereka masih egois, mereka masih otaknya itu masih anak-anak banget gitu, masih pacar banget lah. Belum sebagai seorang suami. Karena seorang suami itu, ya itulah butuh pengorbanan untuk jadi suami, gak mudah gitu. Ini gue respect, thank you banget buat Daniel yang udah, gue gak nyangka loh di obrolan ini kita tanpa bener-bener, wah tapi Daniel mau terbuka di Oke Bos, mungkin ini dibilang salah satu yang eksklusif. Gue jarang ketemu Daniel ngobrol gini. Gue pikir juga kan Daniel introvert makanya tadi sebelumnya gue bilang, Daniel gue kalau misalnya nanya ini boleh gak, tapi gue agak ragu-ragu. Tapi ternyata Daniel di sini dia mau membagi kisahnya, mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sekarang kita akan memanggilkan wanita yang katanya mau menikah. Tapi belum ada jodohnya. Dan juga pernah ada urusannya sama aku sayang. Masa? Iya. Males aku keluar ah. Berapa banyak wanita yang punya urusan sama lo? Banyak banget. Ada. Jujur ya, setiap kalau misalnya ada bintang tamu cewek aku tuh deg-degan siapa lagi. Kita tanya dia. Ini dia. Hei wanita cantik, datang dong ke Oke Bos. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawa semua hidupku. Nah, corona. Hey, ini Bril. Apa di mana? Tuh, mirip gak? Mirip kan? Kenapa kok dimirip-miripin sih? Ada cerita yang di mall, gimana cerita di Oh mall? di mall. Dulu kan aku rambutnya panjang kayak Kana Gita kan. Ya. Terus kan dulu Kana Gita rambutnya warnanya masih hitam, terus masih suka di-kerli-kerli. Gaya pakai baju kita kan juga sama. Nah terus aku jalan lah, dimintain foto nih sama satu keluarga. Kayaknya dia dari luar kota gitu. Terus foto heboh kan foto. Oh iya senyum. Ujung-ujungnya salam ya buat Raffi Ahmad. Terus aku kayak, jadi selama ini gue dimintain foto dikira Nagita. Mirip, tapi emang mirip. Nyata, iya, tapi banyak yang Mirip lah mirip-miripin sama aku. cantiknya. Gue pikir cuman gue aja punya masalah itu tau gak lo? Sama Joe Taslim. Oh iya bisa. Lu juga ada. Ini sering banget, ya ampun. Jadi kayak, wah foto dong, foto. Wah sampai, wah aku ngefans banget sama kamu, thank you banget, bla 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 bla. Iya, wah thank you ya gitu. Oke Bang Jo, sampai ketemu lagi. Aduh, tapi silakan duduk. Tapi benarkah Prilly Latukonsina sampai sekarang tidak punya pacar karena tidak ada pria yang mau dengan Prilly Latukonsina? Kasian banget. Karena takut
takut Prilly Latuconsina ini kaya raya sekali. Hei, kasur. Sayang, udah dong. Kamu mah jangan main kayak gini terus nanti kamu gimana? Gigi pengen lihat yang dari situ tuh. Yang dari bangku itu. Jangan. Yang lebih Nah, tinggi. lu aja deh. Lu nyuruh-nyuruh laki gue dulu. Capek gue sama dokter. Bentar. Ini gak pernah ada nih. Daniel masukin balik gak lu? Ayo, dia gak pernah ada nih. Awas, Kita tenang. lihat. Kenapa Prilly belum punya pacar? Apa karena cowok-cowok takut dan minder? Karena Prilly sekarang punya rumah seharga 25 miliar. Yeay.